Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kami lagi berada di Masjid Muhammad Cheng Ho Tanjung Bunga. Hari ini adalah hari yang istimewa, alhamdulillah, karena ada salah seorang saudari kita alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana hidayah ini adalah hak prerogatifnya Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya mau tanya-tanya sama beliau bagaimana proses beliau sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Informasi awal yang saya dapatkan, pertamanya waktu kecil dia adalah seorang muslimah beragama Islam, tapi kemudian pada akhirnya dia keluar dari Islam dan alhamdulillah pada saat sekarang ini dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke Muslim. Baik, maaf Mbak Wiwi, saya mau tanya ini. Namanya siapa sih? Wiwi Haryanti. Wiwi Haryanti, boleh dipegang silakan. Wiwi Haryanti ya. Iya Pak. Saya lihat yang menarik bagi saya tadi kan, saya lihat begitu lihat KTP-nya pakai jilbab tapi kok agamanya Kristen gitu. Kenapa bisa begitu? Iya, kalau kebetulan itu asal lahirnya kan di Bulukumba. Iya, iya. Di Bulukumba itu dulu kalau kita mau buat KTP itu harus pakai jilbab. Oh, begitu. Iya. Jadi sampai SD-nya, SD, SMP jilbab semua yang perempuannya. Oh, begitu. Iya. Tapi waktu kecil Muslim ya? Iya, waktu ya, kecil kebetulan teman-teman sekalian ada ibunya di sebelah, alhamdulillah. Kedua orang tua Muslim ya Bu ya? Iya, nggak ada yang nggak Muslim, cuma iya. saya ya. Oh, saya. Terus ini yang saya mau tanyakan, kenapa kok bisa keluar dari Islam gitu? Apa latar belakangnya sehingga keluar dari Islam? Bagaimana ceritanya? Sebenarnya ceritanya panjang, tapi ya, saya persingkat saja. Ya. Jadi waktu saya kecil itu mungkin saya melihat Muslim itu terlalu sempit ya Pak Ustadz ya. Sampai menyimpulkan, oh kalau Muslim ini cuma sebatas seperti itu dengan ruang lingkup keluarga saya yang mungkin nggak terlalu seperti mencerminkan Muslim yang sebenarnya yang saya pahami sekarang. Iya. Gitu. Jadi begitu saya sekolah musik yang di ruang lingkupnya itu banyak yang non Muslim, sampai melihat oh kalau orang Kristen itu non Muslim yang lain itu cara hidupnya seperti ini, yang seperti kayak damai, yang kayak penuh kasih seperti itu ya kelihatannya ya. Sampai jadi kayak gimana ya? Jadi kita dengan penggambaran yang kalau di Muslim itu maaf saya ini kayak banyak yang kayak apa sih namanya kayak teroris gitu yang kayak itu kan yang kelihatan di luarnya iya. Dan sampai sebelum saya Muslim itu ya pemikiran saya seperti itu. Akhirnya dengan seperti itu, dengan mungkin caranya mereka menyampaikan ke saya itu tidak ekstrim dan bisa saya terima, sampai saya belajar pengetahuan agama-agama mereka yang dulu itu. Berarti ceritanya ada pengaruh dari luar ya? Iya, pengaruh dari teman-teman, dari cara mereka menyikapi suatu persoalan. Misal kayak tersentil gitu ya dia kalem-kalem aja begitu Pak Ustadz. Intinya damai gitu ceritanya gitu kan. Nah, sampai saya benar-benar meyakini waktu itu ya, akhirnya saya pindah dalam arti juga saya meyakini, saya percaya, dan itu nggak ada lagi berpikir kalau saya ini bakalan masuk Muslim gitu pada saat itu. Jadi artinya betul-betul sudah mengimani pada waktu itu. Sudah mengiman, dan itu sudah lama 2008 sampai 2022. Iya. Jadi Mbak Wiwi, apa yang dirasakan ketika jadi pada saat jadi non Muslim ya? Ini kan seiring berjalannya waktu nih, tiba-tiba ada keinginan kembali untuk masuk Islam. Kan sudah lama berjalan, tiba-tiba ada keinginan masuk Islam kembali. Kenapa itu?
kalau saya gambarkan secara garis besarnya, dulu saya Muslim, tapi itu pemahaman karena kita faktor keturunan ya. Betul. Jadi kita belum tahu nih ini Muslimnya kita sudah dalam atau sampai ke hati atau ya cuman mungkin karena pengucapan dan karena kita keturunan ya. Setelah itu saya masuk Kristen, habis itu ya saya benar-benar mendalami, kan bukan faktor keturunan. Betul. Nah setelah itu saya ketemu sama ada non Muslim lagi yang saya bilang ya bersama beliau. Saya ketemu terus dia nanya-nanya yang mungkin dia kan ini pandangan saya tentang Muslim itu sudah agak nggak enak ya. Jadi dia masuknya itu nanya-nanya kenapa, tapi dengan yang benar-benar nggak menyinggung, nggak apa. Artinya diskusi-diskusi lah. Diskusi ringan gitu. Ngobrol-ngobrol. Mungkin dia penasaran kenapa kok dari Muslim kemudian masuk non Muslim. Mungkin dia penasaran sehingga dia cerita-cerita kayak gitu. Bilang, tapi kalau saya lihat-lihat dia ngomong ini yang kita jalani, dia ngomong yang kita jalani sekarang itu Muslim sesungguhnya. Saya langsung bilang, dari mana kita bilang saya Muslim sesungguhnya? Bilang iya, dari perilakunya, dari pola pikirnya, dari caranya. Cuman cara mengaplikasikannya saja yang berbeda. Kalau saya lihat kita ini masih Muslim, dia ngomong kayak gitu. Dia bilang, kok Muslim itu kan kayak begini-begini. Saya bantah, bilang, oh enggak begitu ya. Dia kasih pemahaman kayak begini Muslim. Jadi akhirnya saya tertarik untuk, masa sih Muslim kayak begitu. Ya saya kaji lagi kembali. Saya buka-buka Al-Quran lagi. Oh ternyata saya salah paham selama ini kayak begitu. Termasuk mungkin konsep-konsep Tuhan. Iya, konsep ketuhanan. Iya, maaf, kita kan kita sebenarnya ada persamaan dan ada perbedaan. Kita misalnya Nabi Isa kan ada mungkin kaitannya Nabi Isa. Kalau dalam Islam itu kan Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang punya kemampuan ya. Mungkin saya dengar tadi sebelum kita masuk di video ini kan kita ngobrol bahwa disampaikan bahwa Nabi Isa ini kehebatannya begini, mampu menghidupkan orang mati sehingga dianggap sebagai Tuhan. Padahal kalau dalam Islam itu kan semua nabi itu kan ada namanya mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada para nabi dan Rasulullah. Termasuk kita tidak menafikan bahwa Nabi Isa itu adalah mampu menghidupkan orang mati, tapi itu dalam tataran konsep mukjizat atas izin Allah. Ya, sebagaimana itu kalau cerita dalam Al-Quran itu malah Nabi Ibrahim hebat juga. Nabi Ibrahim itu digambarkan ketika Nabi Ibrahim minta supaya pembuktian bagaimana Allah menciptakan atau menghidupkan sesuatu yang mati, maka Allah berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, ambil 4 ekor burung, kemudian cincang itu burung, kemudian setelah itu campur-campur, kemudian tempatkan di 4 penjuru mata angin, sebelah timur, barat, utara, selatan. Setelah itu panggil. Nah, dengan izin Allah, itu burung itu kemudian menyatu kembali dan terbang hidup seperti semula. Itu kan sama itu. Ya. Tapi dia bukan Tuhan, dia adalah seorang nabi yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan itu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu mungkin yang belum difahami ya waktu itu ya. Terus saya juga akhir-akhir sebelum memantapkan ke Islam itu saya kajiannya Ustaz Felix yang dulunya bukan nggak ada agamanya malah. Siapa? Yang dulu Ustaz Felix Siau. Ya saya dengar itu karena dia banyak bilang karena saya orangnya suka mau tahu gitu. Mau tahu, mencari. Makanya Ustaz Felix bilang Islam itu ya pelajari dengan baik-baik sebaik-baiknya. Jadi saya sambil selalu dengar videonya. Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Tapi izin. Jadi menarik teman-teman sekalian. Jadi Mbak Wiwi ini pandangannya tentang Islam dulu memang seperti itu ya. Mungkin dia lihat gambaran-gambaran teroris yang ini, padahal Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan seperti itu ya. Kalau berbicara masalah toleransi dalam Islam itu sangat luar biasa teman-teman sekalian. Dan jangankan untuk membom gereja,
untuk mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka saja dilarang dalam Islam. Contohnya ini, saya Islam kemudian mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, itu dalam agama Islam dikatakan bahwa ketika kita mencaci Tuhan-Tuhan mereka sama dengan mencaci Allah. Karena ketika dia mencaci kembali, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu toleransinya. Jadi jangankan untuk membom mereka, membunuh mereka, untuk untuk mencaci Tuhan mereka saja dilarang, ya. Dan bahkan dalam Islam itu kan kalau masalah kasih itu masya Allah, dalam Islam itu justru ajaran kasih itu dari Islam itu luar biasa. Mana Allah mengajarkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kalau masalah kasih jangankan terhadap manusia, terhadap sama makhluk saja, semut saja dilarang untuk dibunuh tanpa alasan yang jelas, ya. Ya. Itu dikasih pemahaman sama teman-teman juga bilang. Ya, dikasih pemahaman. Kalau ada yang melenceng dari itu berarti jangan salahkan Muslim agama atau Islamnya, itu oknum. Oknumnya. Nah, tapi kadang kita kan yang dari luar kita ini lihat kita yang lihat yang nampak. ada, yang nampak begitu. Jadi mungkin saya rasa ya berarti harus benar-benar kalau pemahaman Muslim atau Islam itu harus ditanamkan dari kecil, harus dikasih pemahaman baik-baik biar tidak ada yang seperti saya nanti. Baik, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Jadi ini pelajaran buat kita semua, dan kita doakan Mbak Wiwi ini mudah-mudahan istiqomah dalam keislaman. Maaf, Mbak Wiwi Bulukumba ya, daerah mana itu? Tanete. Berarti Bugis ya? Bugis. Saya pemahaman dulu kan yang ada dalam benak saya, orang Bugis tak ada non Muslim sebenarnya, tapi pada kenyataannya ada ya. Adalah di daerah lain, bukan hanya Mbak Wiwi tapi mungkin ada yang lain. Jadi ini pelajaran buat kita semua para orang tua. Pertama, bagaimana tugas dan kewajiban kita dalam mendidik anak-anak kita dengan baik sesuai dengan ajaran agama. Pertama, menanamkan nilai-nilai tauhid, mengenalkan kepada mereka siapa itu Tuhannya Allah, mengenalkan kepada mereka siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana perilaku Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, bagaimana terhadap tetangga, dan bahkan bagaimana terhadap non-muslim. Itu diajarkan semua. Jadi hablum minallah wa hablum minan nas. Yang kedua, pentingnya kita umat Islam ini memang untuk memperlihatkan perilaku-perilaku yang baik. Ya, saya banyak juga mendapatkan, saya kan di PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Saya tanya teman-teman, kenapa Anda masuk Islam? Mereka menjawab, saya masuk Islam karena memang dapat hidayah dan belajar. Karena bahkan dia ada yang mengatakan, seandainya saya mau lihat orangnya, mungkin saya tidak masuk Islam. Ya, seandainya saya melihat orangnya, mungkin saya tidak masuk Islam, ya. Dia bilang begitu. Karena maaf, sebagian orang Islam tidak menggambarkan perilaku Islam. Ya, maaf, misalnya pergaulan bebas, mabuk-mabukan, kemudian itu tadi mungkin yang dibilang teroris dan sebagainya, ya. Padahal itu tidak menggambarkan itu. Makanya itulah pentingnya belajar, ya. Jadi mengkaji dan belajar, dan saya berharap mudah-mudahan insyaallah Mbak Wiwi ini nanti setelah ini belajar lebih dalam lagi. Insyaallah kita di sini ada konsultasi kalau memang ada yang mau ditanyakan, insyaallah kita bisa sharing-sharing antara satu dengan yang lain. Kalau di sini kita ada komunitas namanya PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Tapi di dalamnya bukan hanya orang Tionghoa, tapi ada orang mualaf Toraja, ada mualaf yang dari Bali malah. Ya, bergabung di sini sama-sama belajar, sama-sama mulai dari belajar yang sederhana, belajar membaca Al-Qur'an, belajar salat, ya, dan sebagainya. Terima kasih Mbak Wiwi, ya. Mudah-mudahan setelah ini istiqomah dalam Islam, ya. Mulai sekarang belajar setelah syahadat belajar salat, berlatih puasa, ya, dan lebih mendalami lagi Islam. Jadi tidak lagi image-nya terhadap orang-orang yang ada di luar sana yang tidak mengamalkan Islam, ya. Ya, itu adalah oknumnya, ya. Jadi bukan karena ajarannya mengajarkan seperti itu, tapi memang mereka tidak mendalami Islam dan tidak mengamalkan Islam. Tapi kalau kita semakin belajar, insya Allah kita akan semakin faham bahwa ternyata itu tidak sesuai dengan Islamnya. Jadi mudah-mudahan tetap istiqomah di atas tauhid, ya, yakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah,
Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan utusan Allah. Kemudian setelah itu yang lain belajar mulai dari sholat, berlatih untuk berpuasa pada saat Ramadan dan sebagainya. Dan mudah-mudahan insyaallah alhamdulillah berbakti kepada ibunda. Alhamdulillah ibunda masih ada, ayah masih ada? Sudah almarhum ya. Sekarang bagaimana bahagiakan ibu ya. Dan saya rasa insyaallah kebahagiaan yang paling tinggi bagi seorang ibu sekarang ini adalah ketika melihat anaknya kembali seakidah dengannya. Tadi saya sempat melihat, masya Allah, ibu terharu sekali ya, karena yang diharapkan adalah bagaimana bukan hanya bersama-sama di dunia tapi bersama-sama nanti di surga ya. Jadi ibu ya tetap temani putrinya, berikan support, berikan semangat ya. Mudah-mudahan insyaallah istiqomah. Saya kira terima kasih. Dan ini ada maaf yang dari Masjid Muhammad Cheng Ho Tanjung Bunga kami berikan Al-Quran dan Iqra ya. Belajar ya, mulai dari buku salat satu lagi sebentar saya berikan. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.